Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bersyukur sekali karena kita hari ini mulai memasuki minggu-minggu perayaan Natal. Saudara, Natal berbicara tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Namun hari ini kita akan sama-sama membahas tema-tema yang berhubungan dengan kesempurnaan akan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti setuju dengan ungkapan yang mengatakan nobody is perfect. Namun sebagai anak Tuhan, seharusnya kita bukan hanya berhenti pada ungkapan nobody is perfect. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang sempurna. Manusia boleh tidak sempurna. Namun di dalam anugerah Tuhan kita boleh mengenal dan menyembah Allah yang sempurna. Sehingga ketika kita membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17, kita menemukan bahwa di dalam ketidaksempurnaan manusia, Allah tetaplah Allah yang menang. Menang dalam hal apa, Saudara? Menang di dalam menjalankan rencananya. Atau dengan kata lain, kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Saudara, bagian ini mengajak kita untuk kita melihat bahwa Allah bisa pakai siapa saja. Allah tidak pernah terbatasi atau terkekang oleh kelemahan dan kegagalan manusia. Saudara, kalau kita baca dari ayat yang pertama, dengan sangat jelas Matius mau mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Saudara, kata Kristus di situ berbicara tentang Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dinantikan, dan Mesias yang kini sudah digenapi. Saudara, berbicara tentang hal itu, maka mari kita lihat bahwa dikatakan Mesias ini adalah orang Yahudi asli. Kalau mau dikatakan orang Yahudi toto. Perhatikan, Raja Daud, seorang patriotik, seorang raja yang terkenal dengan kegagahannya. Seorang raja yang bisa menyelamatkan bangsa Israel
dari Goliat bangsa Filistin. Saudara, ini adalah sebuah kisah kehebatan yang bukan hanya dikenal oleh bangsa Israel, namun bukankah ini juga adalah kisah yang kita kenal dan anak-anak kita kenal bahkan dari sekolah minggu. Bukan hanya itu, saudara, dikatakan juga dia adalah anak Abraham. Saudara, Allah memulai perjanjiannya agar bangsa Israel menjadi berkat bagi semua bangsa melalui atau diawali dengan perjanjiannya dengan Abraham. Saudara, ini adalah janji yang digenapi. Setelah itu kita lihat ada begitu banyak serentetan nama pria dan wanita yang kalau kita tahu ini orang tidak punya reputasi yang baik-baik banget. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara lihat ada 4 nama wanita. Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, dan ada istri Uria yang jelas-jelas kita tahu itu adalah Betsheba. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Kita tahu dari 4 wanita ini, 3 wanita terlibat dengan dosa seksual. Ada yang menjadi pelacur, ada yang pernah selingkuh, dan ada juga orang yang merayu mertuanya dan melakukan incest. Saudara, dari 4 wanita, ada 3 wanita yang bukan orang Israel asli. Kita tahu, Ruth adalah orang Moab. Rahab orang Kanaan. Dan kalau mau kita sama-sama lihat, Betsheba istri Uria juga bukan orang Israel. Saudara, namun di dalam kegagalan dan keberdosaan mereka, Allah tetap Allah yang sukses menjalankan rencananya. Saudara, di bagian selanjutnya kita melihat ada nama raja-raja yang dicatat secara bergantian. Ada raja yang baik, ada raja yang tidak baik. Tidak baik bukan hanya dalam pemerintahannya, tetapi mereka tidak menjalankan fungsi mereka memimpin orang Israel untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali, kegagalan raja-raja ini pun tidak pernah menjadi hambatan bagi Tuhan untuk tetap menjalankan rencananya, yaitu menggenapi tentang janjinya, menggenapi kelahiran Mesias dalam hidup kita. Saudara, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi dari pelatihan Evangelism Explosion. Di sana diceritakan tentang ilustrasi telur busuk, di mana seorang koki ingin membuat sebuah kue yang kualitas premium dengan menggunakan semua bahan dasar yang kualitasnya premium juga tentunya. Telurnya premium, tepungnya premium, gulanya premium, menteganya pun premium. Namun, ketika semua bahan sudah masuk dan secara tidak sadar koki ini memasukkan telur yang terakhir, ternyata telur itu adalah telur yang busuk. Menurut saudara, ketika telur itu dimasukkan atau secara tidak sengaja masuk ke dalam adonan, kira-kira apakah adonan itu masih bisa digunakan? Saudara, kita semua pasti berkata tidak. Dan itulah yang menunjukkan bahwa dosa kita adalah dosa yang sangat serius. Dosa bukanlah masalah sepele. Dosa adalah masalah yang serius. Namun bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang juga serius mengasihi orang yang berdosa dan mau menangani masalah dosa. Saudara, di dalam anugerah Tuhan, sekalipun kita tadi bisa melihat ada banyak orang yang punya reputasi yang tidak baik yang ada di dalam silsilah Tuhan Yesus, namun di dalam keberdosaan dan keterbatasan mereka, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dapat melampaui kegagalan dan keberdosaan mereka. Saudara, menarik sekali, silsilah ini bukan hanya berhenti dengan pencatatan saja. Matius waktu dia menuliskan bagian ini tentunya dia punya sebuah rencana untuk menunjukkan bahwa Allah kita itu sungguh-sungguh loh menangani dosa ini. Apa buktinya? Saudara, lihat di dalam ayat ke-21 yang mengatakan seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Saudara, bagian ini bukan hanya menunjukkan tentang kegagalan manusia, namun bagian ini menunjukkan keberhasilan Allah yang melampaui kegagalan manusia untuk terus menggenapkan rencananya, secara khusus di dalam Natal. Saudara, Natal berbicara tentang keseriusan Allah dalam menangani dosa manusia. Natal berbicara tentang panggilan Allah kepada kita. Kita yang mungkin pernah tidak setia. Kita mungkin yang pernah gagal. Kita mungkin pribadi yang sungguh-sungguh mendua hati mungkin. Kita mungkin pribadi yang selama hidup kita sebagai orang Kristen sulit untuk mengasihi sesama kita. Saudara, mari dengan menyadari segala kegagalan kita meresponi kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam kelahiran anaknya. Saudara, mari merayakan kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari segala kegagalan kita dengan ikut ambil bagian dalam rencana, dalam sejarah keselamatan yang sudah Dia berikan bagi kita. Mari kita merayakannya dengan mewartakan akan kasih Allah ini. Mari kita menjadi pribadi yang never be the same. Saudara, mari kita sama-sama saat ini mendengarkan sebuah lagu yang memanggil kita untuk meresponi kasih Allah dengan serius. Oh come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena di dalam keterbatasan, keberdosaan, kegagalan kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau serius mau menangani dan menyelesaikan dosa kami. Engkau mau menebus hidup kami. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk kami pun serius meresponi kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.